Bersama saya Anto menginformasikan tip and trik untuk hari ini. Untuk masyarakat Indonesia agar selalu patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Tenang isolasi mandiri dengan panduan dokter berikut. Dikutip dari indonesiakonten.com, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pasien COVID-19 yang isolasi mandiri untuk memaksimalkan pengobatan. Spesialis penyakit dalam Dr. Jeffrey Aloy Gunawan mengatakan isolasi mandiri harus dilakukan dengan benar agar efektif. Persiapan yang harus dilakukan selama isolasi mandiri, baik untuk pasien tanpa gejala, 10 hari isolasi mandiri maupun gejala ringan sedang 10 tambah 3 hari, adalah logistik dan medis. Ingat, isoman perlu waktu cukup lama. Tidak bisa dilakukan tanpa persiapan. Pertama, siapkan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, cuci baju, dan lain-lain. Pemeriksaan medis jangan dilupakan. Memeriksa saturasi oksigen, suhu tubuh, dan tanda-tanda virtual lainnya adalah hal penting yang perlu diperhatikan saat memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri. Konsultasi ke dokter atau manfaatkan layanan telemedicine juga harus dilakukan untuk memantau kemajuan penyembuhan. Saat isoman, sebaiknya isolasi sendiri, tidak serumah dengan anggota keluarga yang lain. Tapi bila terpaksa serumah, sebisa mungkin harus terpisah, menggunakan kamar mandi berbeda. Menurut Jeffrey, sangat disarankan untuk pergi ke tempat isolasi terpusat untuk melindungi keluarga dari risiko terpapar virus. Sebenarnya, yang boleh isoman adalah yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Mereka yang bergejala sedang, jadi tidak cuma demam atau batuk ringan, tapi juga ada napas berat atau sesak. Apalagi bila disertai penurunan saturasi oksigen, sebaiknya diperiksakan ke rumah sakit. Gejala sedang merupakan pembatasan antara gejala ringan ke berat. Pada pasien seperti ini, bisa dilakukan foto torak. Biasanya sudah ada gambaran infeksi paru sehingga harus dirawat di rumah sakit. Jika pasien COVID-19 ditemukan adanya pneumonia, maka perlu terapi yang lebih agresif, yang diberikan via infus dari pemantauan yang lebih ketat. Menurut Jeffrey, ada 3 fase COVID-19 dan sindrom pelana kuda, yaitu fase pertama, fase pulmonari, dan fase badai sitokin. Intinya, pengobatan harus dilakukan agresif sebelum masuk fase kedua atau fase pulmonari. Apalagi sampai masuk ke fase ketiga, yaitu badai sitokin. Pada orang dengan komorbid penyakit kronis, seperti diabetes atau hipertensi, dan lansia, risiko kematian akan meningkat 6 kali lipat. Komorbid adalah salah satu indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Terlebih bila komorbid lebih dari 2 penyakit, maka dianjurkan untuk dirawat seperti pasien COVID-19 gejala sedang. Namun, orang dengan komorbid boleh isoman bila kondisinya terkontrol dengan obat rutin. Orang dengan komorbid disarankan tetap rutin meminum obat dan memantau saturasi oksigen. Terakhir, pastikan selalu berkonsultasi dengan dokter. Hal ini sudah sangat terbantu dengan adanya layanan telemedis, sehingga memudahkan pasien untuk mendapatkan pantauan. Demikian tip and trik untuk hari ini. Nantikan tip and trik selanjutnya hanya di kanal YouTube di channel kami.